Hanya di Islam Jamaah, perbuatan maksiat dikatakan sebagai amal soleh yang dikerjakan atas niat karena Allah. Sahabat Metro Detik, kata amal soleh berasal dari kata amilus solihat, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Amal soleh adalah sebuah pekerjaan yang dikerjakan atas landasan keimanan yang benar, yang secara garis besar dapat dibagi atas 4 macam perbuatan, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kebaikan, saling menasihati dalam hal kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 2 dan 3 yang menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang melaksanakan 4 hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian dan kehancuran, kecuali orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya, mengerjakan amal soleh, saling berwasiat di antara mereka dengan kebenaran dan kesabaran dalam menjalani kebenaran. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amalan yang mendatangkan mudarat, baik bagi pelakunya maupun kepada orang lain, baik itu perbuatan kecil maupun perbuatan besar. Sebuah amalan baru dapat dikatakan sebagai amal soleh yang sah apabila memenuhi 3 syarat, yakni pertama, dilakukan dengan mengetahui ilmunya, yang kedua, dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah, dan yang ketiga, harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. 3 syarat amalan soleh ini telah menjadi pemahaman umum di kalangan kaum muslimin. Amal soleh dilakukan oleh kaum muslimin, baik terhadap sesama kaum muslimin maupun kepada yang non-muslim, bahkan kepada makhluk Allah yang lain, juga kepada alam semesta. Namun, di kalangan Islam Jamaah, pengertian amal soleh justru berbeda. Sebuah pekerjaan dikatakan amal soleh apabila perbuatan itu telah menjadi peraturan dan ijtihad keimaman. Meskipun perbuatan itu bertentangan dengan peraturan Allah Rasul, bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. To'at Bapak Imam, ayo podo-podo balapan. Yen awakmu gelem ngamalno, titenono ilingono, surga kae wis ngenteni. Di kalangan kaum muslimin, pada umumnya, sebuah perbuatan dikatakan sebagai amal soleh terhadap Allah dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Namun di kalangan Islam Jamaah, sebuah amalan dikatakan amal soleh apabila mengikuti perintah Amir dan meninggalkan larangan-larangan Amir. Lalu pengikutnya diberi penegasan bahwa taat Amir surga, tidak taat Amir neraka. Di kalangan kaum muslimin, diperintahkan untuk melaksanakan amal soleh kepada sesama manusia dengan cara memberikan hak, serta melaksanakan kewajiban terhadap sesama. Semisal, memberikan senyuman, menyapa saat berjumpa, memberikan atau menjawab salam, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong kaum du'afa atau yang lemah. Namun, di kalangan Islam Jamaah, semua itu dilarang untuk dilakukan kecuali terhadap sesamanya pengikut Islam Jamaah. Sang Amir justru melarang berkomunikasi, melarang menjawab salam, melarang untuk saling bertransaksi, melarang untuk saling menyapa kepada orang-orang yang telah keluar dari golongannya.
Bahkan, sang amir memerintahkan pengikutnya untuk saling memutus silaturahmi kepada keluarga yang sudah tidak sepemahaman dengan mereka. Memaksa pasangan suami istri untuk saling bercerai bila salah satu dari pasangan itu berbeda pemahaman dengan kaum Islam jamaah. Dan uniknya, semua perintah yang merupakan amalan sayyi'ah itu disebut-sebut sebagai amal soleh dan wajib dikerjakan atas niat karena Allah. Orang tersebut sudah menyatakan keluar dari jamaah, alias bukan orang jamaah, dan tidak mau mengakui bapak imam. Maka para jamaah supaya berhati-hati, jangan sampai terpengaruh atau dipengaruhi. Sejak kapan Allah memerintahkan hambanya untuk saling bercerai? Di ayat mana? Dan surat apa Allah memerintahkan umatnya untuk saling memutus silaturahmi? Di hadis mana Rasulullah memberi contoh untuk tidak saling bertegur sapa, tidak saling memberi salam kepada sesama? Faktanya adalah, semua yang diperintahkan oleh sang amir Islam jamaah itu seperti dilarang bermakmum kepada kaum muslimin selain golongannya, dilarang sholat bersama kaum muslimin kecuali berpura-pura, diwajibkan menyetor 1/10 dari penghasilan setiap bulan kepada sang amir, diperintahkan untuk menulis surat pengakuan taubat kepada sang amir. Itu semua adalah bentuk-bentuk perintah yang sesungguhnya diniatkan untuk menyenangkan sang amir, bukan untuk mencari ridhonya Allah. Bahkan, semuanya itu bertentangan dengan perintah Allah. Akan tetapi, dijadikan sebagai perintah yang harus dilaksanakan atas niat karena Allah. Bermaksiat kepada Allah, namun dikatakan sebagai amal soleh dan dikerjakan atas niat mukhlis lillah karena Allah. Waliyazubillah. Di mana akal sehat mereka melayang dan menghilang? Karena saya sendiri juga pernah gak waras gitu loh. 57 tahun saya. Bapak saya juga penerobos pusat. Saya dilahirkan di dalam Islam jamaah. Di dalam Batok itu 57 tahun. Dan terakhir dapuan saya juga penerobos pusat. Ini tukang melekoto wong Islam jamaah. Astagfirullahaladzim, mohon maaf bapak-bapak ibu yang ada di Islam jamaah. Semua nasihat saya yang dulu banyak kesesatan, saya cabut. Padahal, kita semua memahami bahwa sebuah amalan baru dapat dikatakan amal soleh apabila amalan itu sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Meskipun perintah itu dikeluarkan oleh seseorang yang mengaku sebagai amir, sebagai imam, akan tetapi apabila perintahnya bertentangan dengan Allah Rasul, maka tidak akan bisa disebut sebagai amal soleh. Walaupun perintah itu dibungkus dengan berbagai jenis istilah dan penamaan yang terdengar sangat baik sekali, semisal ijtihad, budi luhur, amal soleh, luhuring budi, dan lain-lain. Penamaan yang baik tidak akan bisa mengubah hukum sebuah maksiat menjadi amal soleh. Apalagi telah ditegaskan bahwa taat amir memang wajib, akan tetapi selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah. Apabila perintahnya telah bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban untuk mendengar dan taat. Amir yang dimaksud dalam dalil itu adalah amir yang sesuai dengan syariat, yakni umara yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sah dan diakui secara legal dan diketahui keberadaannya secara umum. Taat kepada amir yang sah seperti itu pun memiliki batas, yakni selagi perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah. Apalagi amir yang majhul, yang keberadaannya dibiturahkan atau disembunyikan, yang keamirannya hanya diketahui golongannya saja. Sebuah kemaksiatan besar apabila amir yang sudahlah majhul memiliki kewenangan yang tidak terbatas pula, seenaknya membuat-buat aturan yang menyimpang namun wajib dilaksanakan, lantaran amalan itu
telah dilabeli sebagai sebuah ijtihad dan dinamakan sebagai amal soleh. Bisa mengikuti ijtihadnya yang tidak maksiat. Maka terutama di dalam masalah infak persenan. Saya bacakan standarnya Bapak Ibu. Kalau kita punya kekayaan, pokoknya 50 juta ke atas, setiap dapat rezeki kita memerlukan infak 10. Sungguh kemaksiatan yang luar biasa, amalan yang dilarang oleh Allah, namun dilaksanakan atas niat karena Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nggak bohong, lahir batin, proses akan iman selama perintahnya tidak maksiat. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka dan kepada kita semua. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.